Tergantung Anda sih ya. Nanti kalau misalnya tidak di mute, suara Anda tidak feedback di sini, tidak apa-apa, nggak perlu dipencet mute. Tapi kalau punya saya, kalau saya pencet mute-nya, karena kita harus buka satu-satu tuh, kita namakan belakangan gitu. Nah ini susahnya. Hei anak muda, kamu dari mana? Siapa namamu? Apa maksud kamu datang ke tempat saya? Dia akan kembali seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat yang tentunya masih setia bersama kami di Aji Permana Official, sajian channel yang khusus kami hadirkan untuk membahas tentang tips, triks, dan informasi dasar tentang audio. Oke, sekarang kita akan coba melakukan perekaman dulu ya. Bagaimana melakukan perekaman di multitrack. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih ya dengan merekam di edit view atau di single track. Cuman ya panelnya saja yang berubah. Edit view kita semata-mata menggunakan ini sebagai perekaman. Kalau di multitrack kita harus memfungsikan panel yang ada di samping-samping sini. Nah, jadi masing-masing track ini dia punya panel tersendiri yang mengatur setiap track gitu loh. Jadi panel ini dia mengatur track ini. Kemudian ini track kedua ini mengatur khusus ini. Oke teman-teman semua, jadi di sini tertulis ya, ini namanya track 1, track 2, track 3, track 4 dan seterusnya sampai berapa track nanti yang kita butuhkan atau yang kita akan lakukan perekaman. Nah, sebelum kita melakukan perekaman ini, ya, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah alangkah bagusnya kalau kita merekam ini dengan menamakan dulu tracknya. Misalnya kita di track 1 ini kita akan melakukan perekaman terhadap apa, gitar misalnya atau apa, kita namai di sini, atau vokal misalnya kita namakan dulu track 1, kita ubah namanya menjadi vokal misalnya. Kenapa ini kita beri nama? Lebih bagus saya katakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya, tetapi alangkah bagusnya diberikan nama. Kalau kita kasih nama ini terlebih dahulu, nanti ya file yang direkam ini akan secara otomatis dia menamakan filenya namanya vokal gitu ya. Jadi kalaupun ada nanti potongan, misalnya di sini potongan, dia akan berganti menjadi vokal 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi namanya adalah vokal. Ya. Jadi kita mudah gitu. Nah, kita tidak bisa melakukan perekaman seperti di edit view langsung klik sini, tidak bisa. Ini memang nanti akan kita gunakan, tetapi kita sebelum memencet record ini kita harus aktifkan dulu nih track yang mana yang akan digunakan. Misalnya kalau track 1 kita aktifkan dulu ininya ya, racknya yang ada di sini. Kalau misalnya track 2, rack yang di sini yang dipencet. Atau misalnya ingin melakukan yang ketiga, di sini yang dipencet. Sementara yang lain tidak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pencet R ini diaktifkan, R yang di sini diaktifkan, yang lain dia tidak akan merekam, hanya track ini saja yang akan merekam. Kita akan coba melakukan perekaman pertama di track 1 ini. Teman-teman, kita akan aktifkan ini, kita pencet dulu. Nah, dia nanti akan berubah menjadi merah seperti ini. Merahnya menyala ya. Tetapi untuk Adobe Audition dia mengingatkan. Jadi kalau kita kita pencet ini, dia minta rekaman ini dinamakan terlebih dahulu ya untuk projectnya. Kalau di single track ya, kita kalau simpan file, menyimpan ya, itu nanti bentuk filenya adalah bentuk file audio langsung gitu ya. Kalau misalnya kita jadi dia jadi MP3 kalau misalnya kita rekam, atau misalnya jadi WAV nih seperti yang sudah tersimpan. Tetapi kalau di multitrack dia akan tersimpan sebagai sebuah project dengan nama atau dengan format SES. Nah, ini harus kita namakan. Jadi track ini nanti tersusun dalam sebuah project yang kalau kita simpan ya, save session namanya. Jadi SES itu adalah session. Dia akan terformat dalam bentuk SES.
ses ini bukan file Arduino tetapi adalah file project ya. Oke, jadi kalau kita rekam ini, begitu pertama kita memencet R pertama, entah di track 1, track 2, track 3, dia akan minta dulu untuk kita menamakan gitu ya, menamakan sesnya. Kita namakan saja, misalnya ya tes saja, tes saja ya. Nah, kita namakan projectnya set session S, tes saja ya. Jadi nanti dia akan tersimpan sebagai tes saja ses, seperti ini, karaoke -1 ses, suara gendang ses gitu ya. Jadi tes saja ses. Oke, nah ini sudah tersimpan sebagai projectnya nanti gitu loh. Projectnya akan tersimpan sebagai tes saja ses. Kita akan perbesar dulu ya, untuk track 1 ini kita perbesar dulu supaya lebih besar. Coba kita konsentrasi, kita tampilkan 2 track saja. Oke teman-teman, apabila sudah kita simpan ini dalam bentuk project dengan nama tes saja ses, ini sudah aktif recordnya. Jangan lupa juga nih ya untuk mematikan mute-nya ya. Ini perlu dimatikan. Kenapa ini perlu dimatikan? Saran saya saja ya, kalau tidak dimatikan sebenarnya tidak apa-apa dalam beberapa kasus. Begini, karena ada beberapa komputer dengan sound card yang live ya. Jadi kalau kita ini aktifkan, ini suara akan kembali ke telinga kita nih, akan langsung bunyi seakan kita menghidupkan secara langsung nanti ya, begitu kita merek ya. Jadi suaranya akan feedback, akan ikut terekam. Jadilah nanti suaranya kayak punya gema ya. Jadi saran saya lebih baik di mute saja juga. Jadi selain rek, tekan mute juga. Tergantung Anda sih ya. Nanti kalau misalnya tidak di mute, suara Anda tidak feedback di sini, tidak apa-apa, nggak perlu dipencet mute-nya. Tapi kalau punya saya, harus saya pencet mute-nya. Oke, kalau sudah ini siap, reknya sudah siap, merah, tinggal kita melakukan perekaman di sini, gitu ya, ya kan? Jadi ini yang akan melakukan perekaman adalah track pertama. Kalau ada mencet reknya ini di sini. Tapi kalau yang kedua juga Anda rek seperti ini, gitu ya, sama nih. Yang kedua juga diaktifkan nih. Maka nanti dia akan merekam kedua tracknya ini, ya. Akan terekam dalam kedua track sekaligus. Ya. Oke, kita matikan. Kita ingin merek vokal saja ya di track yang pertama. Ada lagi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Selain kita sudah mengaktifkan reknya, memute suaranya, ya. Apa itu? Ini. Ya. Oke, teman-teman, di sini ya kita juga harus memilih ya. Kalau kemarin kan kita mau merekam di edit view, itu ditanya mau stereo apa mono. Nah, di sini juga kita harus memilih dulu lebih dulu ya. Apakah kita mau merekam secara mono apa stereo? Di mana memilihnya? Yakni di sini, di bagian input ini, di bagian input ya. Nah, ini adalah lambang input nih ya. Panah masuk ini adalah lambang input. Jadi ini inputnya di bagian atas ini, dan ini adalah bagian outnya, output master ya. Baca ini input. Yeah. Oke, kita akan setting, kita akan pilih stereo apa mono dengan melakukan setting pada bagian input ini. Ya, kita pencet. Nah, ini ada pilihan stereo apa mono, gitu ya. Stereo apa mono. Nah, kita harus milih di sini mono apa stereo. Kalau bercontreng seperti ini, artinya kita akan melakukan perekaman mono. Ya. Saya akan melakukan perekaman dengan jenis stereo. Oke, teman-teman, di sini ya, karena saya menggunakan lebih daripada satu sound card, ada 4 sound card yang saya pakai ya. Maka saya juga disuruh memilih mau sound card yang mana nih yang diaktifkan, gitu, yang dipakai. Ya, kalau Anda tidak punya sound card banyak, artinya cuma satu saja sound card defaultnya, maka Anda tinggal pilih mono stereonya saja. Ya, ini langsung tercontreng dia. Kalau saya tidak mau tercontreng nih, sebelum saya melakukan pemilihan terhadap sound cardnya. Tapi kalau cuma sound cardnya satu, di sini nanti isinya cuma satu saja ya, yang sudah tercontreng secara default. Jadi pilih mono dan stereo saja. Saya pilih stereo dan saya akan pilih line in karena ini yang aktif. Nah, gitu. Jadi di sini sudah terpilih inputnya line in Realtek, ya, stereo line in. Jadi bentuk formatnya kanalnya stereo dengan memakai
Realtek High Definition di bagian line in sebagai inputnya. Selesai kita lakukan pengaturan di sini, barulah kita melakukan perekaman dengan memencet rek induk. Oke, kita akan coba rekam. Saya rekam apa dulu nih? Saya akan rekam seperti orang dialog ya. Oke, kita tekan rek. Oke, nah ini suara saya sudah masuk. Tes, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, nah ini suara sudah masuk. Oke, kita cek dulu. Nah, oke, ini sudah terekam ya, sudah terekam. Dan lihat teman-teman, karena ini kita sudah beri nama tadi vokal seperti yang saya katakan ya, maka dia langsung secara otomatis akan menamakan filenya menjadi vokal 001.wav. WAV ini adalah formatnya. Oke, sekedar informasi dulu teman-teman bahwa secara default Adobe Audition ini menyimpan file audio itu dalam bentuk WAV ya. Nanti terserah kalau kita mau mengkonversi ke MP3 ya, dan yang lainnya. Tetapi secara default, secara standarnya dia memang menyimpan file audio itu dalam bentuk WAV. Nah, 001 di sini ya, dia merupakan nomor daripada track kita ini ya. Ini kan kita baru pertama merekam. Nah, jadi dia beri nama ini 1. Misalnya ya seperti lagu misalnya, kita merekam udah capek nih gitu ya. Baru bait pertama udah capek, mau minum dulu mau masuk rap nanti ya. Stop dulu, berhenti. Nah, ini seperti ini. Kita lanjut nanti di rap kedua misalnya. Lanjut lagi rapnya ya. Maka dia akan menamakan nanti menjadi vokal 002 sebagai part 2 gitu. Coba. Nah, ini dia lanjut merekam gitu. Dia lanjut merekam dengan nama sudah ini secara otomatis vokal 2. Nih, vokal 2 juga di sini. Oke, kita stop lagi. Nah, begitu seterusnya. Ya, kalau misalnya kita melakukan perekaman sambil istirahat, itulah kemudahannya. Kalau kita merekam di multi track ini, kita bisa sambil istirahat, mau minum dulu, mau beol dulu gitu ya. Nah, nanti kita sambung lagi gitu. Nah, ini mudahnya sehingga tidak terlalu memporsir gitu ya. Ataupun misalnya kalau kita nyanyi, ternyata setelah sekian merekam itu lagu ya, baru bait pertama bait kedua udah habis nih suaranya. Jadi begitu mau masuk rap nggak nyampe lagi, ya istirahat dulu ya, ntar ya tahun depan baru rap. Tidak, maksud saya besok kayak gitu ya, untuk rapnya bisa ya, jadi tidak perlu diporsir. Lain kalau kita mau rekaman di single track itu harus selesai. Kalau di sini kita istirahat dulu bisa ya, karena bisa dimasukkan belakangan. Nah, ini begitupun juga misalnya kalau kita mau lanjut ke 3 misalnya ya, nah, kita rek saja lagi, dia akan tersimpan nanti menjadi vokal 03 misalnya. Hei anak muda, kamu dari mana? Siapa namamu? Apa maksud kamu datang ke tempat saya? Oh gitu. Ayo masuk. Nah, oke. Dia tersimpan secara langsung menjadi file 003. Kita dengarkan hasil ketiganya ya. Oke, kita perkecil dulu. Nah, ini 3 part, 1 vokal 2 vokal 3. Kita dengarkan dulu ya. Ini warnanya abu-abu ya. Warna abu-abu ini pertanda bahwa mute-nya masih aktif. Kita matikan dulu mute-nya. Nah, kalau sudah hijau seperti ini baru kita bisa dengarkan gitu ya. Kalau masih abu-abu nggak bisa. Oke. Nah, ini suara saya sudah masuk. Kalau abu-abu seperti ini kita mute, nggak bunyi ya. Cek 1 2 3. Nah, masuk kan? Nah, suara sudah. Atau mau ke sini langsung. Hei anak muda, kamu dari mana? Apa maksud kamu datang ke tempat saya?
Oh gitu. Ayo masuk. Nah, oke. Jadi enaknya kita sekali lagi sebagai tipsnya ya, namakan saja di sini. Jangan lupa namakan. Kalau tidak dinamakan nanti menamakan kayak seperti track 2 nih. Contohnya misalnya di track 2. Kita tidak namakan dan dia namanya nanti menjadi track 2 di sini. Susah nanti kan kita untuk mengetahui gitu loh. Ini yang mana vokal, yang mana apa namanya, yang mana gitar gitu. Karena kita harus buka satu-satu tuh, kita namakan belakangan gitu. Nah ini susahnya. Jadi sudah ada kemudahan yang diberikan, kita namakan saja terlebih dahulu ya. Jadi sekali lagi kalau kita tidak namakan, nanti dia akan menamakan sendiri sesuai namanya sini track 2 gitu. Wah, kalau sudah tersimpan di sini track 2, track 3 ya lupa nanti namanya track 2 ini apa sih yang kemarin gitu ya. Oke. Coba nih kalau saya tidak namakan ya, nanti dia akan tersimpan sebagai track 2. Mau merekam sini aja lah. Di kakek tadi ya. Nah, jadi kita mau merekamnya kita aktifkan saja ini kalau kita mau merekam di track kedua. Kita matikan yang ini. Jangan lupa matikan, kalau ini tidak dimatikan nanti dia di satu juga merekam. Track 2 kita aktifkan recordnya, kita mute juga. Kalau kita ingin sambil mendengarkan yang pertama, biarkan saja jangan di mute. Tapi kalau tidak mendengar, kita ingin mendengarkan, mute saja. Saya ingin mendengarkan karena pengen padu dengan suara kakek tadi. Coba kita tarik lagi. Iya. Dari Jakarta kek. Anton. Saya dengar kakek bisa ngajarin audio buat saya. Bisa? Oh iya, makasih ya kek ya. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah terekam. Nah, ini track kedua. Nah, kalau kita tidak namakan ya jadi track 2 namanya. Nah, kan susah nanti kita untuk mengenal. Oh ini track 2 nih apa sih sebenarnya ya. Oke, gitu teman-teman. Oke, kita buka moodnya, kita buka lagi. Nah ini kalau sudah berlapis seperti ini bisa kedengaran keduanya gitu loh kalau kita mau memplaynya gitu ya. Kamu dari mana? Dari Jakarta kan? Siapa namamu? Anton. Apa maksud kamu datang ke tempat saya? Saya dengar kakek bisa ngajarin audio buat saya. Bisa gitu. Ayo masuk. Oh iya, makasih ya kek ya. Nah tuh kan gitu. Jadi tinggal kita tuh kalau misalnya mau bikin dialog ya di sini kan enak, mudah kita mempaskan waktunya ya. Kalaupun tidak pas nanti bisa, nanti ada caranya untuk mempaskan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, jadi ini ya gunanya kita merekam dalam multi track gitu loh. Nah ini kalau misalnya sudah seperti ini ya, kita tinggal simpan nih ya, kita tinggal simpan. Misalnya kita ingin simpan ini untuk pelajaran besok lanjutan kita ya, mau operasi ini gitu. Nah ini kan sudah tersimpan vokal 1, vokal 2, vokal 3, track 2 gitu ya. Sebelum kita keluar jangan lupa kita simpan dulu projectnya dengan save session tadi. Dia akan menyimpan dalam bentuk tes saja tadi gitu ya, ke folder tes saja. Nanti secara otomatis dia akan menyimpannya di dalam folder tes saja. Nah, dia sudah tersimpan. Kalau sudah begini kita simpan, dia akan langsung nih hampir tidak kelihatan kan, karena dia udah tersimpan di dalam folder tes saja. Besok nih kalau kita close dulu, close all ya. Nah ini sudah nanti kita buka. Nah, tinggal kita buka saja, tes saja. Dia akan kembali seperti semula, sebagaimana terakhir kita bekerja. Oke. Baik teman-teman semuanya, itu saja dulu ya untuk informasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu. Yang sudah silahkan di like dan share, bagikan ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang ingin belajar setahap demi setahap Anufa Audition ini. Apabila materi yang kami sajikan kurang berkenan di hati Anda, silahkan di skip aja mas ya. Karena ini kami bagikan semata-mata bagi mereka yang ingin mengetahui. Kalau yang sudah tahu sih ya nggak perlu gitu ya. Baik, saya Haji Permana, terima kasih atas kebersamaannya. Salah hilap mohon maaf. Jangan lupa senantiasa subscribe dan nantikan lanjutan materi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.